Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa munqidhina wa maulana Muhammad. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita, Allah masih mentakdir kita, Allah masih memberikan kepada kita hidayah, Allah masih memberikan kepada kita taufik, semangat di dalam ibadah, sehingga kita pada pagi hari ini bisa menghadiri salat jamaah subuh, bisa mengistiqomahkan zikir ba'da subuh, dan saat ini kita lanjutkan dengan kita mengaji sehingga insyaallah pahala kita semakin menjadi pahala yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan membacakan beberapa nasihat daripada para ulama-ulama, yang dimana kitab yang saya baca adalah kitab daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang mana beliau adalah guru daripada Abah, ya, daripada Kiai Yahya Mutamakin, itu adalah murid daripada Al-Habib Zain. Ini akan saya bacakan kitabnya. Kersane luweh nyambung nggih. Lek was terlalu adoh niku adoh kadang mungkin kita kalau yang langsung pernah ketemu itu insyaallah nyambungnya lebih kencang. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tujuan daripada penciptaan makhluk, entah itu manusia, entah itu jin, ya. Jin juga daripada makhluk Allah. Semua yang ada di dunia hidup adalah makhluk Allah. Hakikatnya Allah yang menciptakan. Kita melihat di sana ada hewan-hewan, itu semua dari Allah. Bahkan pohon-pohon, bahkan rumput-rumputan, itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak mengizinkan adanya hal-hal semacam tadi, Allah tidak memberikan kepadanya nyawa, kepada makhluk hidup, entah itu binatang dan sebagainya, maka dia enggak akan hidup. Ya, semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Hakikatnya seperti itu. Bahkan pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumput-rumputan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi saya enggak dengar katanya. Kita enggak mendengar, memang kita enggak mendengar. Kita tidak mendengar. Kalau dengar ya, gimana? Hanya Allah yang tahu. Dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu kisah. Mungkin kita sedikit agak meluas kepada sejarah. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki mumpung masih dalam masa-masa Maulid Nabi, nggih. Maulid Nabi kita senang karena lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Nabi, kita enggak bakal kumpul di sini. Kalau enggak ada Nabi, enggak mungkin kita hadir salat jamaah. Semua kebaikan, semua hal yang baik semuanya
muaranya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai pengingat juga kepada saya pribadi dan juga kepada semua, bahwasanya di samping euforia yang begitu besar dan meriah daripada Maulid Nabi, ada yang bikin keliling 40 hari, ada yang bikin keliling 12 hari, ada yang bikin tablik akbar, ada yang bilang membuat maulid akbar dan sebagainya. Di dalam untuk menunjukkan rasa senang, untuk menunjukkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa meniru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau'idhah hasanah banyak, nasihat yang bagus banyak. Mau'idhatun hasanah, kita selalu mendengar mau'idhah nasihat. Mau'idhah itu nasihat, hasanah yang baik. Mau'idhatun hasanah, nasihat yang baik. Itu banyak, kita bisa dapatkan dari siapapun. Tetangga kita mungkin nyeletuk beberapa nasihat, kok bagus, kita kantongi. Dari seorang kiai, dari seorang ustadz barangkali, kok bagus, mau'idhahnya kok bagus. Nasihat itu nggak perlu ceramah. Kita mungkin ngobrol sama teman kita yang baik, kok dia nyeletuk berapa kalimat, kok bagus kalimatnya. Ya. Atau mungkin bahkan orangnya lebih muda dari kita, atau mungkin di bawah kita barangkali. Kok tiba-tiba kok ada nasihat beberapa kalimat yang bagus, cocok buat diri kita sebagai nasihat, ambil itu. Ya. Karena hikmah itu adalah dhalatul mu'min. Fa aina wajadaha akhadhaha. Nasihat yang baik itu kayak barangnya orang mukmin yang hilang. Maka kapan dia nemukan akan diambil sama dia. Kita kalau kehilangan HP, ya ketinggalan di masjid, ketinggalan di di kantor, ketinggalan di toko, ya kita cari. Kalau sudah ketemu, kita ambil. Ya, kalau sudah ketemu, kita ambil. Dimanapun kita menemukannya, akan kita ambil. Begitulah hikmah. Orang mukmin itu begitu, mencari hikmah. Cari nasihat itu seperti itu. Dimanapun dapat, akan dia ambil. Karena ini barangnya dia yang hilang. Dia butuh ini untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang lebih baik. Ya, mau'idhatul hasanah banyak. Tapi uswatun hasanah hanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semuanya uswah. Uswah itu tauladan, suri tauladan. Cara berbicaranya, akhlaknya beliau ketika bersama istrinya, akhlaknya beliau ketika bersama cucu-cucunya, akhlaknya beliau bersama anak-anaknya, ya, cintanya beliau kepada orang-orang yang mengikuti beliau, bagaimana cintanya beliau kepada orang-orang yang mereka juga mencintai beliau. Beliau jawab cinta mereka. Beliau adalah orang yang sangat rahmah, kasih sayang kepada orang lain. Ya, wahakadha. Ya, maka banyak itu. Kalau di sini biasanya orang ramai dengan maulid. Di beberapa tempat di luar negeri, di Timur Tengah khususnya, itu sebagian orang menyibukkan dirinya. Maulid ada, tapi tidak terlalu sering. Mereka justru sebagian masjid bikin pengajian kitab yang itu membahas tentang akhlak Nabi. Jadi yang maulid masjid sana, yang maulid masjid situ. Nanti ada beberapa masjid yang mereka bikin baca Sahih Bukhari, baca Syama'il Muhammadiyah, membaca Syama'il Imam Tirmidzi yang menjelaskan tentang akhlak Nabi, akhlak keseharian Nabi, itu dibaca sama mereka agar sempurna. Ya, maulid ada kadang-kadang, ya ngaji juga ada kadang-kadang, sehingga sempurna tadi. Ya. Nah, itu diceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sedang di Madinah, beliau sudah hijrah, ya, beliau sudah hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Di awal-awal tahun ketika itu umat Islam baru membangun, belum terlalu banyak. Dan alhamdulillah ketika di Madinah Nabi sudah bisa berdakwah dengan nyaman. Di Mekah beliau diganggu. Ya, di Mekah beliau diganggu.
Tidak bisa ibadah dengan tenang itu. Sulit Pak, orang tinggal di tempat yang nggak bisa ibadah. Ya Allah. Ya. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita, teringat kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka mau ibadah tidak bisa. Jangankan mau ibadah, mau makan saja tidak bisa. Mau minum nggak bisa ya. Kita hanya bisa berdoa. Ya, kalau kita nggak bisa membantu dengan materi, kita nggak bisa membantu dengan harta, ya kita doakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ketabahan dan kesabaran, yang meninggal menjadi husnul khatimah, menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi ceritanya itu ini kan membahas nih Al-Muhajirin. Al-Muhajirin itu sebetulnya julukan buat sahabat. Jadi sahabat itu terbagi menjadi dua Pak. Ada sahabat Muhajirun, ada sahabat Ansor. Sahabat Al-Muhajirun artinya orang yang berhijrah. Maksudnya apa? Mereka aslinya orang Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Istilahnya Muhajirin. Ya, namanya sahabat Al-Muhajirin. Yakni mereka aslinya tinggal di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Orang Madinah asli itu julukannya namanya sahabat Ansor. Sahabat Ansor. Ansor itu artinya para penolong. Kenapa? Karena mereka yang menyambut sahabat Al-Muhajirun. Mereka yang menyambut sahabat Al-Muhajirin yang datang dari Mekah itu. Mereka yang meminta Kanjeng Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nah, jadi orang Madinah itu akhlaknya memang bagus sejak dulu. Mungkin jenengan yang pernah umrah atau pernah haji mungkin merasakan itu. Suasana di Madinah itu lebih nyaman daripada suasana di Mekah. Ya, di Madinah itu orangnya kayak lebih lembut, seperti lebih mudah dalam tersenyum, lebih mudah dalam akhlaknya, lebih Masya Allah ya. Yani fi mizah, ada kelebihan. Memang sejak dulu ketika Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Dari 13 tahun itu sedikit yang beriman. Ya, sedikit yang beriman. Delalah kebetulan waktu itu Nabi mengirim ada beberapa orang di tahun ke-11 kalau nggak salah. Tahun ke-11 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, itu ada beberapa orang dari Madinah pergi haji. Sekitar 11, tidak begitu banyak. Kalau saya nggak salah ya, itu sekitar belasan, tidak sampai puluhan, belasan begitu. Sampai ke Mekah, mereka dengar tentang ada seorang mengaku Nabi, namanya Muhammad, cirinya begini. Dan mereka, orang Madinah itu sudah pernah mendengar akan datang seorang Nabi, begini. Mereka penasaran. Akhirnya bertemu dengan Nabi waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Bertemu, mereka terpukau dengan ini yang namanya Nabi itu. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Setelah masuk Islam, kemudian mereka kalau nggak salah meminta kepada Nabi untuk mengirimkan satu sahabat untuk berdakwah di Madinah. Akhirnya Nabi mengirim satu sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Satu orang dai. Berangkat akhirnya mereka sama Mus'ab bin Umair. Sampai di Madinah Mus'ab bin Umair mulai berdakwah itu. Mengenalkan Islam, mengenalkan Nabi, mengenalkan syariat, ya, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendakwah pertama yang diutus sama Nabi untuk berdakwah siapa? Mus'ab bin Umair ini. Alhamdulillah sukses. Orang Madinah juga mudah dalam menerima hidayah, lebih cepat daripada orang Mekah. Ya, lebih cepat daripada orang Mekah. Ya hampir sama kayak sekarang lah. Kalau kiai itu biasanya kalau di desanya itu orang pateo ketok sama tetangga-tetangganya. Tapi kalau pas lagi dakwah ke tempat lain, orang-orang pada suka. Ya. Kan kalau guyonannya itu kadang-kadang kiai itu di desanya enggak terlalu laku. Ya, tapi kalau sudah keluar desanya laku. Kalau di desanya tidak terlalu dihormati. Ketika keluar dari desanya dihormati. Nah, itu sudah sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Ada riwayat apa? Azhadun nas bil alim ahlu baitih wajirani. Wajiranuh ya. Azhadun nas bil alim ahlu baitih wajiranuh. Orang yang paling enggak tertarik sama seorang yang alim, sama seorang yang soleh atau sama seorang yang kiai lah bahasanya, itu justru malah anak-anaknya, keluarganya atau tetangga-tetangganya. Ya, paham ya? Jenengan paham lah, jenengan sampun pengalaman. Kadang-kadang itu kenapa? Itu yang dekat-dekat tuh malah nggak terlalu ketok sama kiainya. Yang ngundang-ngundang malah, karena di desanya itu kalau ngundang kiai luar, ya kiai desa dia nggak diminta ceramah. Kiai yang di sini malah diundang di luar desa, begitu. Makanya kenapa? Karena mereka melihat basyariyah. Mereka melihat sisi kemanusiaan. Ya, sisi kemanusiaan. Kadang-kadang mungkin ada orang santri misalnya ta'zim sama seorang kiai misalnya. Ya, ta'zim karena santrinya hanya melihat kiainya ketika sedang mengajar. Anaknya melihat ketika sedang tidur. Anaknya kadang-kadang melihat ketika bapaknya lupa, lihat ketika bapaknya marah gitu. Jadi kadang-kadang itu juga kiai-kiai itu biasanya kalau mau didik anaknya disuruh ngaji ke pondok lain, enggak mungkin ngaji di pondoknya, itu sulit itu. Ya, sulit karena kurang husnudzon sama bapak. Kadang anak itu sama bapaknya kurang husnudzon. Ya. Kalau dinasehati malah nyaut ya. Nak, turu subuh, bar subuh kok turu gitu. Bapak juga kayak gitu. Wah, berani nyauti. Kalau di pondok kan enggak berani. Nah, kata. Ya, ajiran. Istilahnya tuh kalau kata kiai saya dulu ketika saya ngaji itu, kiai saya sering mengasih istilah ya, tulisan itu kalau terlalu dekat nggak kelihatan. Jadi kalau punya kertas tulisan sebagus apapun, kalau dilihat ditempel di mata itu nggak kelihatan. Tapi kalau jauh kelihatan. Nah, gitu. Istilah kiai-kiai itu ya, kalau pas di desanya itu kadang-kadang kurang ketok sama tetangga-tetangganya. Tapi malah ketok sama tetangga sebelah, sama kampung sebelah atau kota sebelah. Wah, kata. Akhirnya orang Madinah akhirnya banyak yang Islam itu. Setelah Islam ya, akhirnya setelah banyak yang Jadi sampai benar-benar cepat sekali itu Islam tersebar di Madinah. Bahkan disebutkan la baita illa wa takallama anil Islam wa takallama an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Mus'ab berdakwah itu saking suksesnya itu adalah tidak ada satu rumah pun kecuali di situ membahas Nabi Muhammad. Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali membahas tentang Islam. Padahal mereka belum ketemu Nabi. Orang Mekah ketemu Nabi setiap hari, malah gak iman. Ya, ini malah gampang sekali Islam. Setahun berjalan, ada orang Madinah datang lagi. Angkatan kedua lah bahasanya. Haji, 20 orang, lebih banyak daripada tahun yang sebelumnya. Sekarang mereka meminta Nabi untuk hijrah ke Madinah. Jeung Nabi, daripada begini, ya, jenengan di Mekah tidak sulit, diganggu dengan hijrah ke Madinah. Kami akan siap untuk membela jenengan, kami siap. Akhirnya Nabi, cerita yang singkat, akhirnya Nabi meminta para sahabat untuk berangkat dulu, diam-diam, ya, sahabat. Rata-rata para sahabat itu kalau ketika hijrah diam-diam. Jika malam hari nyelinap, karena kalau ketahuan nanti dicegat sama orang kafir Quraisy. Ya, pada hijrah dikit-dikit, sebentar-sebentar. Nabi belum hijrah, Nabi menanti para sahabat semua berangkat baru beliau berangkat. Itu pemimpin seperti itu. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Semua sahabat diam-diam, rata-rata diam-diam, kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab bukan diam-diam, malah beliau mengumumkan. Ya ahla Mekah katanya, saya malam ini mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau istrinya menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim, cegat saya di depan gerbang kota Mekah. Ditantang lah sama Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang berani, ya nggak takut.
Dan orang Mekah juga takut sama Sayyidina Umar karena beliau pemberani tadi, pendekar, panglima perang. Siapa yang mau Islam menjadi janda, anak-anak yang mau menjadi yatim, ya cegat saya di depan kota Mekah. Saya mau hijrah malam ini. Akhirnya sudah berjalan waktu, akhirnya Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ditunggu tuh orang Madinah setiap hari nunggu. Bagaimana cinta itu ya, menunggu di depan kota Madinah itu. Ketika Nabi datang dengan ontanya bersama Sayyidina Abu Bakar berdua, ya mereka menyambut dengan tala'al badru alaina min thaniyadil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Itu syair yang dibaca oleh orang Madinah ketika menyambut Nabi. Dan sering kita baca ketika mahalul qiyam. Dan itu adalah bacaan yang munasib, yang sesuai. Yang kita menyambut orang-orang yang kita muliakan, guru-guru kita dengan tala al-badru. Karena para ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada inti yang mau saya ceritakan itu adalah tentang semua makhluk itu memiliki perasaan, bahkan pohon-pohon, bahkan rumput-rumput. Apa buktinya? Ketika Nabi di awal-awal tahun di Madinah itu beliau kan mulai sholat Jumat. Ya, mulai sholat Jumat. Di Mekah tidak bisa sholat Jumat ya, sholat zuhur. Di Madinah mulai sholat Jumat. Sholat Jumat ketika itu seada-adanya, namanya orang baru membangun ya, seada-adanya. Beliau dengan sederhana sekali di masjid. Kemudian beliau ketika khutbah itu apa ya? Sendenannya itu pakai pelepah kurma. Pelepah kurma. Jadi ada pelepah itu pohon itu sisa pohon kurma itu sudah dipotong, dibuat Nabi bersandar. Ini Nabi kalau bersandar di situ, kalau khutbah di sana. Nyenden gitu, nempel. Kulitnya Nabi nempel dengan pelepah tadi. Berjalan waktu, akhirnya ada seorang sahabat yang bisa bikin mimbar, akhirnya membuat mimbar buat Nabi. Tapi mimbar. Karena sudah ada mimbar, ya sudah. Untuk membuat senang orang yang ngasih hadiah dipakai. Ini termasuk akhlak. Jenengan kalau dikasih hadiah sama orang, ini kayak saya dengar daripada guru-guru saya ya. Itu kalau kita dikasih hadiah sama orang, kalau pengen bikin senang orang yang ngasih hadiah, pas ketemu dia dipakai. Kita dikasih sarung sama orang, sama teman kita, sama tetangga kita. Kalau kita diterima, jangan ditolak. Ya, kita biasanya punya sarung BHS misalnya, dikasih wadimor, ya terima aja, jangan ditolak. Waduh, mas ngapunten, ini saya kalau pakai wadimor gatal gitu. Ya, itu malah bikin sakit hati. Ya, terima saja, walaupun gimana pun terima. Ya, itu kalau termasuk akhlak itu gitu. Besok kalau ketemu lagi pakai itu sarungnya, biar kelihatan. Oh, berarti dia ngerasa hadis saya dipakai ya. Atau jenengan besok barangkali dikasih hadiah mobil sama teman jenengan ya, dikasih hadiah mobil ya sudah pakai besoknya biar kelihatan ya. Barangkali ya, mungkin susah orang kasih hadiah mobil itu jarang ya. Akhirnya itu kembali cerita tadi, Nabi akhirnya menggunakan mimbar yang baru. Pelepah kurma tadi itu sudah dipotong, sudah bukan kurma yang masih nempel sama akarnya, enggak. Bukan pohon kurma yang masih berbuah, enggak. Sudah dipotong, sudah dibawa ke masjid gitu loh, sudah mati sudah. Bahasa itu sudah pohon mati gitu loh. Ketika Nabi menggunakan mimbar yang baru itu, hari perdana beliau khutbah dengan itu pelepah sama sahabat sudah ditaruh di luar masjid, sudah di samping sana. Para sahabat mendengar tangisan yang keras, mendengar rintihan yang keras, seperti orang yang sedang sedih ditinggal oleh seorang yang dia cintai. Siapa? Sahabat bertanya-tanya, siapa? Suara siapa ya? Suara siapa? Bertanya-tanya mereka. Tahu gak dari siapa? Dari pelepah itu. Pelepah itu nangis. Terdengar suara menangis. Ya. Ini ma'ruf, ini disebutkan dalam sirah ini, termasuk mukjizat Nabi SAW. Kita harus percaya ini bukan akliyah, karena agama itu tidak selalu dengan akal. Agama itu manut sama Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dipikir-pikir, kenapa sholat harus ada gerakan berdiri, ruku, sujud? Untuk apa? Kenapa nggak gerakan yang lain misalnya? Kenapa kita nggak duduk, kemudian gini, bismillah, baca Fatihah? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Kenapa? Apakah perlu dalil untuk itu? Allah merintahkan kita untuk itu, ya sudah, jalankan. Al-Islamu lughatan al-istilam wal inqiyad, manut sama Gusti Allah. Ya. Jangan yang pernah haji atau pernah umrah ya. Semoga kita semua ditakdir untuk bisa haji ya, untuk bisa umrah ziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama mengatakan rata-rata ibadah ketika haji ya, runtutan ibadah ketika haji itu secara akal itu mungkin bertanya-tanya akal, tidak masuk akal. Tawaf 7 kali, nanti sa'i 7 kali, nanti mabit ke Mina, nanti ke Musdalifah sebagainya, nanti lempar jumroh ya, lempar setan ya, kata orang-orang lempar setan. Pas di Makkah dilempari, pas pulang konconan lagi ya, temenan lagi. Itu semua tadi ibadah tadi itu banyak ulama mengatakan secara akal tidak masuk akal. Kenapa 7 kali sa'i ke sana Musdalifah, kemudian ke Arafah, kemudian begini. Ya, akhirnya kata ulama, sudah, ini agama. Agama itu sudah al-inqiyad, manut sama syariat Kanjeng Nabi, manut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena kita hanyalah seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah kita hanyalah seorang hamba. Seorang hamba di hadapan tuannya manut. Tuannya nyuruh ini, berangkat. Tidak komen, tidak marah. Hamba Allah menyuruh begini, kita laksanakan. Salat kita salat, zakat kita zakat, puasa kita puasa, haji bagi yang mampu kita berangkat. Nah, akhirnya pelepah tadi menangis. Dengan tangisan yang begitu menyedihkan dan menyayat hati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Ya. Kanjeng Nabi akhirnya turun dari mimbar itu dan beliau mendekat mengarah kepada pelepah tadi. Sama pelepah tadi, sama Nabi dipeluk, sama Nabi itu menyayangi pelepah itu seperti menyayangi seorang anak kecil. Dipeluk sama Nabi, dirangkul ya. Sampai diem nangis ya, sampai gak nangis lagi. Sampai gak nangis lagi. Sampai berhenti. Akhirnya Nabi kembali kepada para sahabat. Nabi berkata kepada para sahabat, seandainya saya gak datang tadi, kemudian memeluk tadi itu pelepah, maka niscaya dia akan menangis terus sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia sedih merasa nggak dipakai lagi sama Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itulah. Pelepah saja bisa menangis, ya. Pelepah saja bisa menangis, tapi kita ya, hati kita sebagian dari kita banyak masih belum bisa menangis untuk merindu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah bersihkan hati kita menjadi hati yang lebih baik, menjadi hati yang lebih suci. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayah asy-syarifah annahu ma khalaqal khalqa illa li'ibadatihi wa ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Allah tidak menciptakan makhluk kecuali untuk beribadah kepadanya dan kecuali untuk bertaat kepadanya. Kita untuk ibadah, hidup untuk taat kepada Allah. Ya, jangan sesekali kita melakukan, kalau ya kita pengen enggak maksiat, tapi kadang kita jatuh dalam maksiat. Ya. Kadang-kadang kita kalau nasihat para ulama itu, kita kalau maksiat takut kelihatan sama orang. Kita maksiat itu ya, nutup pintu, memastikan gak ada yang melihat, memastikan gak ada orang yang kita kenal melihat. Bahkan anak kecil saja, kalau kita mau melakukan maksiat di kamar barangkali, atau di suatu ruangan, ada anak kecilnya suruh keluar. Tapi kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita.
Ya. Maka ada syair itu. Ya, intinya adalah kau menutupi maksiat dari anak kecil dan engkau justru sangat memperlihatkan maksiatmu di hadapan Allah yang Maha Agung. Anak kecil kita singkirkan biar enggak melihat ketika kita maksiat, tapi Allah hakikatnya melihat apa yang kita lakukan dimanapun ya. Semoga Allah menjaga diri kita, anak-anak kita dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Qala ba'dul arifin, berkata orang-orang soleh, fajami'ul khalqi barruhum wa fajiruhum mu'minuhum wa kafiruhum ma khalaqahumullahu illa lil ibadah. Semua makhluk, entah itu mereka baik maupun tidak baik, orang mukmin walaupun yang tidak mukmin, ya, Allah tidak menciptakan mereka kecuali untuk ibadah. Fakulluhum ya'budun, mereka semua beribadah. Lakinnal mu'minun ya'budunar rahman, wal kuffar ya'budunas syaitan. Akan tapi orang mukmin menyembah Allah, dan orang yang tidak mukmin tidak menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Falladzina ya'budunar rahman hum ahlul jannah. Maka mereka yang menyembah Allah, mereka adalah ahli surga. Semoga kita ditakdir menjadi ahli surga, mukmin sampai meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walladzina ya'buduna syaitan hum ahlun nar. Dan mereka yang menyembah selain Allah akan masuk ke dalam neraka. Fabihadzal ma'na kulluhum fi ibadah. Maka dari pemahaman yang kita sebutkan tadi, pada hakikatnya semua makhluk dalam ibadah, entah mereka menyembah Allah atau menyembah selain Allah, baik maupun jelek, pada intinya mereka beribadah ketika hidup. Itulah ya inti daripada kehidupan. Kita niat seperti ini, hadir ya di majelis salat subuh berjamaah, hadir majelis, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbanyak niat. Ya. Di saat-saat seperti itu kita memperbanyak niat. Semoga dengan saya hadir majelis ini, ya Allah menjadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh. Allah mudahkan hajat-hajat saya hadir salat subuh, diniatkan yang banyak. Niat yang banyak. Kita tinggal minta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabah doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka beribadah kepadaku, maka hendaknya mereka taat kepadaku. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Saya doa lama tapi enggak diijabah ini. Saya doa lama tapi tidak diijabah. Para ulama membahas ini. Ya, Allah akan mengijabah doa itu. Tapi kapannya itu terserah Allah. Kapannya terserah Allah. Jadi tidak serta-merta ketika kita minta Allah akan ngasih. Karena Allah Maha tahu. Barangkali ketika kita dikasih langsung saat itu juga, mungkin buat kita malah madzarat, bukan maslahat. Anak kita saja, ya, mohon maaf saya belum punya anak, tapi saya contoh buat jenengan ya. Anak kita saja kalau punya anak, itu kalau minta, kita kan pasti pengen ngasih. Tapi kan nggak mesti langsung saat itu juga. Lihat maslahatnya. Oh, ini anak lagi sakit, minta es krim pas lagi sakit, mau dikasih? Ya udah, nunggu sehat, nanti belikan es krim. Gitu. Anak 5 tahun minta motor. Motor apa? PCX atau apa? Mau buat jalan-jalan nongkrong sama teman-temannya ke TK katanya, ya. Ke taman kanak-kanak, ya. Ya gak mungkin kita kasih. Nanti nunggu waktunya. Itulah seperti itu. Itu hanya apa ya? Contoh sederhana. Jadi terkadang Allah mengakhirkan ijabah doa itu untuk melihat waktu yang paling
sesuai. Ada orang fakir, misalnya orang kekurangan, ya Allah saya jadi orang kaya, jadikan saya orang banyak rezeki. Doa aja. Loh, tapi doanya 5 tahun baru diijabah. Ya Allah lebih tahu. Mungkin nanti ketika dia langsung diijabah, nanti jadi orang fakir tiba-tiba jadi orang kaya, jadi sombong nanti. Allah biarkan dulu. Allah Maha tahu. Allah wa ma ana bidzallamil lil abid, kata Allah. Aku tidak pernah zalim kepada hamba-hambaku. Tidak pernah. Huwar Rahman, Huwar Rahim, Huwal Malik, Huwal Quddus. Ya, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Indah, Allah yang Maha semualah. Al-Jamal indallah, semua keindahan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi pertama itu, kadang-kadang Allah mengakhirkan doa. Kenapa? Allah Maha tahu kapan Allah akan mengijabah untuk lebih maslahat tadi, untuk melihat si orang yang berdoa. Kedua, terkadang Allah tidak mengijabah, tapi Allah menjadikan dia terjaga dari bala. Ada musibah yang akan menimpa dia. Akan ada musibah yang akan menimpa dia. Tapi karena dia berdoa kepada Allah, ya, walaupun mungkin doanya nggak ada hubungannya dengan musibah, tapi Allah menjadikan doa itu sebagai penghalang untuk dia agar tidak terkena musibah. Paham ya? Terakhir, nomor ketiga, terkadang Allah tidak mengijabah doa. Untuk apa? Untuk kita nabung amal, untuk kita nabung pahala. Nanti hadiahnya semua akan Allah kasih kelak ketika di akhirat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadang tuh begitu. Doa saja. Ya, yang belum punya istri, ya doa semoga punya istri. Yang belum punya anak, doa semoga punya anak. Ya. Doa tuh kadang-kadang lama gitu baru Allah. Sabar, itu untuk menunjukkan Allah itu senang lihat hamba itu sama Allah merintih, itu Allah senang. Melihat hambanya butuh sama Allah, itu Allah senang. Ya, menunggu ya. Apalagi ketika akhir-akhir malam qiyamul lail, ya, bangun malam tahajud, itu Allah senang ada hamba yang sholat. Kita itu ya Allah, kita tuh pengen yang penting meninggal. Kalau kata guru-guru kita dan yang sering beliau baca, yang kita dulu ngaji sama guru-guru kita dari kitab-kitab itu, intinya orang tuh pengen meninggal husnul khatimah, masuk surga. Ya Allah, kita pengen itu. Karena kita nggak jaminan. Karena al-hayah, li'anna man kana fil hayah la tu'manu minal fitnah. Orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Orang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Hari ini hadir jamaah, hari ini hadir sholat, besok barangkali sudah keluar dari Islam. Dan ini zamannya, zaman dimana orang pagi Islam, sore sudah nggak Islam lagi, sudah menjadi orang kafir. Ini zaman seperti ini ya. Dan barangkali kita mengamalkan ibadah seperti ini ya, pengajian, kita istiqomahkan. Ya, setiap mungkin seminggu sekali, sholat jamaah berapa menit sih? Sholat zuhur berapa menit di masjid? Sholat asar berapa menit dibandingkan dengan kita melakukan aktivitas yang lain itu loh. Kan jauh sekali perbandingannya. Barangkali amal-amal itu tadi yang menjadikan kita selamat meninggal husnul khatimah. Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Khabba'a ridahu fi ta'atih fala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Allah menyembunyikan ridhonya, Allah menyembunyikan keridhoannya di ketaatan ke dalamnya. Dari sekian ibadah, jangan pernah kita meremehkan salah satu dari itu. Baca Quran ibadah, sholat subuh jamaah ibadah, sholat zuhur jamaah ibadah, sedekah ibadah, orang tua kita manggil, ibu kita manggil, kita datang untuk
untuk memenuhi panggilannya, ibadah. Kita berbakti sama ayah kita, ibadah. Kita mijiti ibu kita atau ayah kita, ibadah. Kita membuat senang ayah dan ibu kita, ibadah. Dengan cara apapun itu semua ibadah. Alangkah banyaknya ibadah. Tapi kita nggak tahu mana yang diridhoi sama Allah ini, mana yang dimakbul, mana dari sekian ibadah ini yang sekian tahun itu yang menjadikan kita selamat. Kita nggak tahu. Maka fala tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita meremehkan ibadah sekecil apapun. Barangkali rubbama ridallahu fi. Barangkali ridhonya Allah ada di situ. Diceritakan seorang imam, seorang soleh, namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi itu orang besar, muridnya banyak, orang besar, alim, soleh, semuanya mengamalkan ilmunya. Meninggal, ada orang mimpi bertemu dengan Imam Junaid. Imam, mal akhbar, kaifal akhbar, bagaimana kabarnya di akhirat? Apa kata Imam Junaid? Tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'ana illa rukai'at arka'uha fi jawfil lail. Kitab-kitab yang saya ajarkan intinya zahirnya sudah hilang. Apa yang dulu saya ajarkan kepada murid kita zahirnya sudah hilang. Tapi yang paling membuat saya manfaat, memberikan saya manfaat di akhirat adalah rakaat. Beberapa rakaat yang saya laksanakan di akhir malam. Itu yang menentukan saya. Kisah juga, kisah. Allah alam apakah kisah ini, saya belum pernah dengar, belum pernah baca kitabnya, cuman sering dengar cerita ini dari guru-guru kita. Imam Ghazali itu punya karangan kitab banyak, ulama orang besar. Itu beliau ketika meninggal, ada seorang bermimpi ketemu Imam Ghazali. Ya Ghazali, ya Imam, kaifal akhbar? Bagaimana kabarnya? Qala ghafarallahu li. Allah mengampunkan dosaku. Allah mengampuni dosaku. Bi kitabik abi kutubik, apakah dengan karena sebab kitabmu? Qal la. Bil Ihya, dengan kitab yang Ihya Ulumuddin yang begitu besar, yang begitu hebat kitabnya sampai sekarang dibaca. Lah, kenapa? Dulu saya pernah ketika mengarang kitab kan pakai tinta dulu. Pakai tinta, tiba-tiba ada lalat, ya. Lalat itu mencelok di tempat apa ya? Jadi beliau pakai pulpen, pakai pena tinta itu, terus ada lalat mencelok di penanya itu. Beliau menulis. Kalau beliau bergerak sedikit untuk melanjutkan menulis, nanti lalatnya akan pergi. Dia nggak jadi makan tinta. Akhirnya sama Imam Ghazali ditunggu Imam Ghazali. Di kitab di sini beliau menulis. Pulpennya ini lalat ini mencelok. Ditunggu sampai dia kenyang terus terbang sendiri, baru Imam Ghazali lanjutin dengan ini. Dengan ini. Ini kisah. Ini hikmah. Allah alam apakah ini kisah ditulis betul atau apa ada sanadnya, tapi saya sering mendengar ini. Tapi mungkin menjadi hikmah. Ya, ini mungkin bisa menjadi hikmah, bukan. Tapi tetap tolak ukur kita sholat jamaah ini ibadah semua. Ya. Tasbihan ya, kita sering tasbih itu. Zikir kecil-kecil itu loh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma razukni, ya hayyu ya qayyum. Itu zikir-zikir yang ringan. Ya. Tapi itu barangkali menjadi sebab kita husnul khatimah, menjadi kita sebab kita selamat. Ya. Itu kayak Imam Junaid itu pernah tasbihan. Sudah orang besar tasbihan. Kayak kita tasbihan biasa habis subuh. Ya Junaid, hadis subhah, ini tasbih? Iya. Mislak tahmil subhah, seperti engkau masih tasbihan. Kata muridnya, kadang dikiranya mungkin gurunya orang suci mungkin ya. Mislak tahmil subhah, seperti engkau masih megang tasbih.
Hah? Gal sesuatu yang menyampaikan kita kepada Allah. Kalau kita sudah sampai, enggak saya tinggal. Dulu saya sampai kepada Allah karena zikir pakai ini. Saya sudah kenal sama Allah, saya sudah, maksudnya bahwa itu sudah, saya insya Allah sudah, maksudnya sudah soleh, saya sudah sampai kepada Allah, kami enggak akan tinggal ini. Maksudnya itu amal yang dulu saya mulai, ketika saya mulai bertaubat, ketika saya mulai taat sama Allah, sekarang sampai saya tahu masih saya pakai tasbih. Ya, nggih, paham nggih? Ini kita zikir sedikit demi sedikit, karena zikir itu menjadi padangnya hati, menjadi bersinarnya hati, menjadi pelembutnya hati. Ya, termasuk zikir apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Itu contoh. Ya. Apa saya ada pernah saya melihat apa? Kemarin guru apa? Dikirimi seorang, kok ada faedah bagus. Apa tadi kalau tasih dari apal nih, kalau cah nom niku lek cara lali tasihan. Ini masih santri ya. Santri kalau lupa kan enggak apa-apa. Kalau kiai lupa ya anu. Sebentar saya kemarin lihat ada faedah bagus. Barangkali bisa. Lihat nih, ja'a rajulun ilan nabi. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Wahai Rasulullah, apa yang akan saya baca kalau saya berdoa kepada Allah? Qala qul, katakan Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, dan sayangilah aku. Wa'afini, dan berikanlah aku afiah. Afiah itu maksudnya selamat, keselamatan zahir batin. Ya sehat, ya selamat, anak putu semua. Wa'afini warzuqni, dan berilah aku rizki. Ya, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Karena kalimat-kalimat tadi itu menjadikan engkau mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Ya, Allahumma ighfirli, Allahumma hamni, Allahumma urzuqni. Ya, itu faedah. Kalau doa bisa diawali dengan orang, kalau doa itu pertama muji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, terus salawat sama Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin jadi bisa mulai ini, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, terus baru doa, ya Allah saya punya hajat begini. Meminta sama Allah lewat pintunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ada waktu sedikit, saya mungkin tidak lama-lama, ya enggak enak kalau saya lama masih muda ya, kalau ya kiai-kiai lama enggak apa, kalau santri itu cepat-cepat aja ya. Ini kita tutup majelis kita dengan zikir ya, setelah itu kita akan doa, setelah itu kita akan salat 2 rakaat isyraq ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu